Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوة الإيمان الصائمين والصائمات rahimakumullah. Semoga di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan kita bisa terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperoleh fadilah dari puasa bulan suci maupun qiyam di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab kita Makanatul Mar'ah fil Islam, dan kita akan membahas subtema tentang al-mar'ah wal ilm, wanita dan ilmu. Wanita di zaman sahabat menduduki posisi yang tinggi dalam kehidupan ilmiah. Dan tidak ada wanita yang lebih utama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang banyak para sahabat lainnya memberi kesaksian tentang tingginya ilmu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya keponakan beliau sendiri, Urwah bin Az-Zubair, yang mengatakan tentang bibiknya itu, kanatil mas'alah tasta'si ala kibaris sahabah fayadhabuna ila Aisyah fayajiduna indaha ilma hadhil mas'alah. Urwah mengatakan ada masalah yang sulit dipecahkan oleh para kibaris sahabah, para pembesar sahabat. Lalu mereka kemudian pergi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mereka mendapati di sisi Aisyah tersebut ilma hadhil mas'alah, ilmu dari masalah yang krusial, yang ruwet. Jadi sering para sahabat itu larinya ke beliau. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabat yang keempat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah bin Abi Sufyan juga memberikan catatan tersendiri, pujian tersendiri. Ia mengatakan, Muawiyah mengatakan, ma ra'aitu rajulan fid dunya afsah lisanan min Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Aku tidak melihat lelaki di dunia ini yang lebih fasih lisannya dari Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma.
Jadi sampai pada level sahabat lelaki masih lebih di bawah ya dibandingkan Aisyah ini pada zaman Muawiyah. Tentu testimoni ini tidak ya, ini kita bicara fadilah keutamaan dari Ummul Mukminin Aisyah. Wa anha qala Urwah bin Az-Zubair aidan, selain kata-kata di atas ya, Urwah juga bin Zubair sekali lagi mengatakan, qultu laha ya ummi, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ya ummi. Jadi karena bibinya ya, maka Urwah ini mengatakan ummi ya, ibu. Wallahi ma a'jibu min ilmika bil halal wal haram. Demi Allah aku tidak heran dengan ilmu Anda, ilmumu tentang halal dan haram. Aku liqurbika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan demikian tidak heran karena engkau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pantaslah Bunda Aisyah itu mengerti banyak halal dan haram karena Bunda Aisyah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya istrinya. Lalu Urwah juga mengatakan, wala a'jibu min ilmika bi ansabil Arab. Aku tuh juga tidak heran dengan ilmumu yang ngerti tentang nasab-nasab orang Arab. Jadi Bunda Aisyah punya ilmu tentang halal dan haram karena beliau dekat dengan Rasul, istri Rasul. Yang kedua, pakar di bidang nasab. Jadi suku ini siapa ya, mbah-mbahnya siapa ya, cabang-cabangnya. Itu namanya ilmu nasab. Keturunan ya, ini orang termasuk Aisyah ini pakar. Dan Urwah tidak heran dengan itu. Mengapa? Aku likurbiki min Abi Bakar. Karena engkau Aisyah dekat dengan Abu Bakar, ayahnya. Abu Bakar itu pakar tentang ilmu nasab. Maka strategi dakwah Rasulullah, salah satu penasihatnya itu Abu Bakar. Siapa yang harus didekati, ya? Siapa yang harus istilahnya dipegang simpul-simpulnya ya. Dalam dakwah itu seperti itu. Itu salah satu yang memberi masukan kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Misalnya Bani Fulan ya. Ini pentolannya ini. Kalau dipegang pentolannya insya Allah karena kehidupan di Mekah dan sekitarnya itu kesukuan ya. Kehidupan kabilah. Kabilah itu kan Syekhul Qabilah berperan ya. Punya peran sentral. Beda kalau di zaman sekarang ini ya. Kesukuan boleh dibilang ya, misalnya saya sukunya Jawa. Tapi siapa yang disebut dengan kepala suku Jawa kan enggak genah. Tetapi di Arab pada waktu itu, Qabilah itu, kalau Syekhul Qabilah sudah dipegang, ini di bawah-bawahnya masih sangat menghormati. Nah Rasulullah ketika berdakwah, termasuk mohon maaf ketika beliau berpoligami, ya, itu sangat memperhatikan strategi dakwah ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi Urwah tidak heran dengan penguasaan ilmu Bunda Aisyah terhadap ilmu nasab karena beliau memang dekat dan memang putrinya. Putri dari Abu Bakar As-Siddiq yang pakarnya. Urwah lalu melanjutkan kesaksiannya, walakinni a'jibu kullal ajab min ilmika bittib. Tapi yang aku heran bahwa engkau itu menguasai ilmu kedokteran pada zaman itu ya.
Jadi Aisyah itu juga tabibah. Aisyah itu juga tabibah. Mengenal resep-resep. Ini yang membuat Urwah bin Az-Zubair heran. Lah iya, Bibi Aisyah itu ngerti ilmu kedokteran dari mana? Kalau halal dan haram dari Rasulullah, suaminya. Kalau nasab, ilmu nasab dari ayahnya, Abu Bakar. Lah kalau tentang kedokteran itu dari mana? Famin aina ta'allamti tib ya ummah, katanya. Dari mana Anda belajar ilmu kedokteran, wahai ibu? Menyebut bibi dengan ibu ini satu bentuk keakraban ya. Karena sudah dianggap seperti ibunya sendiri ya. Dan memang ya antara bibi dengan ibu kan memang dekat ya. Dan juga menunjukkan ini Aisyah radhiyallahu anha dekat dengan keponakannya ya. Dengan keponakannya. Faqalat, lalu Aisyah menjawab, "Ya bunayya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir umrihi katsiral auja'." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir umur beliau itu banyak mengeluhkan sakit. Jadi yang di dalam riwayat yang lain Rasulullah itu pernah diracun ya oleh wanita Yahudi. Nah, pengaruh racun ini membuat Rasulullah meskipun beliau tidak mati tidak wafat, diracun itu selamat, membuat beliau jadi sering sakit. Fakanatil Arab tafidu ilaihi min kulli makan. Nah, setelah sakit-sakitan itu banyak orang Arab datang kepada beliau dari berbagai tempat. Ya'tunahu bima 'indahu min wasfat tibbiyah. Mereka datang dengan membawa resep-resep ketabiban, resep-resep kedokteran, obat. Wa ana asma'u minhum. Dan saya mendengar dari orang Arab tersebut akan resep-resep. Perhatikan kata setelahnya. Wa ujarribu. Jadi Bunda Aisyah setelah mendengar resep, beliau mencoba. Makanya ada kata mujarrab. Mujarrab itu dari kata mujarrab. Jarraba yujarribu tajribatan. Lalu isim maf'ulnya mujarrabun. Jarraba itu artinya dicoba. Mujarrab artinya setelah diuji cobakan, teruji. Jadi Bunda Aisyah setelah mendengar resep-resep dari banyak tamu Rasulullah yang memberikan resep tersebut, beliau sendiri coba. Beliau sendiri ujikan. Hatta ta'allamtu tibb. Sehingga aku belajar kedokteran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ada 3 cabang ilmu yang diberikan kesaksiannya oleh Urwah bin Zubair tentang Aisyah radhiyallahu anha. Pandai dalam halal dan haram, ya ilmu syar'i artinya. Pandai dalam ilmu nasab. Yang ketiga pandai dalam ilmu medis. Ihwatal iman rahimakumullah. Dan kesaksian Muawiyah tadi bin Abi Sufyan menunjukkan juga bahwa Bunda Aisyah ini melebihi banyak kaum lelaki. Ma ra'aitu rajulan fid dunya afsahu lisanan min Aisyah.
binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Sehingga ikhwatal iman rahimakumullah, derajat wanita itu tidak mengurangi kepintaran wanita. Asalkan ya mau belajar. Asalkan mau rajin. Karena yang rajin ya dia yang akan sukses. Rajin, pangkal, pandai. Man zaro'a hasoda. Man saro ala darbi wasola. Yang menanam dia akan memetik. Yang berjalan dia akan nyampe tujuan. Dan tentu di balik itu semua juga man sabara dzafiro. Yang sabar dia akan mencapai kemenangan. Akan berjaya. Karena untuk belajar itu menghafal ya. Tadi kalau resep-resep kedokteran nggak dihafal. Kalau tentang nasab itu kan harus bin siapa ya, bin cabangannya ya. Usulihim wa furu'ihim ini harus apal by name ya. Apal tentang siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda. Ilmu nasab ini sangat berguna sekali dalam pengembangan keilmuan Islam. Dengan ilmu hadis, ilmu rijalil hadis. Ya, ilmu rijalil hadis ini berkembang diantaranya karena pengaruh ilmu nasab. Nah, kita ini memang di Indonesia, khususnya orang Jawa ini ya saya ini ya, ilmu nasab ini agak sulit menghafal nama kakek-kakek kita ya. Saya pernah mengalami kesulitan waktu saya bekerja di Mesir. Saya harus mengisi formulir setelah dinyatakan lulus ya, tes sebagai penyiar radio di Kementerian Penerangan Mesir. Saya disodori formulir. Formulirnya itu ya sampai 5 level. 5 level ke atas. Waktu itu saya kenalnya sampai mbah saya saja ya. Jadi Ahmad Syakirin itu nama saya. Bin Asmu'i nama bapak saya. Lalu di atas bapak saya masih tahu lah karena ketemu ya mbah saya. Mbah saya namanya Muhyiddin. Tapi setelah Muhyiddin ini siapa? Ini saya nggak tahu. Tapi saya sampai bertanya ya. Sampai harus bertanya dengan waktu itu saya di Mesir dengan ayah saya. Nama bapak daripada mbah saya itu siapa? Jadi buyut saja kadang kita nggak kenal. Padahal di dalam budaya Jawa sampai ada ya 7 keturunan. Dari mulai anak, bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, siwur. Ini mestinya tahu ya. Nah, ini bukan hal yang aneh-aneh ya, bukan. Di dalam ilmu nasab orang Arab ini terbiasa mereka. Dan ini akan amat membantu apalagi dengan ditambahi kapan lahirnya. Jadi mengerti tanggal lahir, tahun lahir itu penting. Dalam ilmu hadis ini sangat penting. Karena siapa yang ketemu siapa, lalu riwayatnya menjadi diterima, ini sangat penting. Imam Syafi'i hidup bersama zaman siapa? Ini penting. Karena akan menentukan riwayatnya itu diterima atau tidak dalam ilmu hadis begitu. Jadi makanya ya, akte kelahiran itu bukan hal yang mengada-ada. Itu sesuatu yang sesuai sekali dengan bahkan perintah, bahkan menjadi tuntutan ya dalam agama Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan tentang kedudukan wanita di dalam dunia ilmu.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan beliau punya jasa mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu. Tadinya terpencar-pencar ya, tulisan Al-Quran itu sejak zaman Rasulullah sudah ditulis. Tapi belum dijilid menjadi satu mushaf. Dijilid begini ini, dikumpulkan begini ini, belum pada zaman Rasulullah. Namun perang Yamamah yang pernah kemarin kami sampaikan, di mana banyak hafid Quran gugur, perang ini memberi inspirasi. Lalu diusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan, karena banyak penghafal Al-Quran gugur menjadi syahid. Riwayat menyebutkan bahwa yang mengusulkan hal ini adalah Umar bin Al-Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Lalu jadilah mushaf satu jilid semacam ini. Nah, ikhwatal iman, siapa yang menyimpan mushaf itu di zaman Abu Bakar? Ternyata mushaf itu disimpan bukan di tempatnya Abu Bakar sebagai khalifah. Tetapi mushaf itu ada di rumah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Hafsah sendiri adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Abu Bakar, mushaf itu hanya ada satu yang ditulis, yang dikumpulkan. Ya, satu-satunya mushaf yang kita mungkin bisa sebut mushaf standar, itu hanya ada di rumah Hafsah, seorang wanita. Begitu juga ketika zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau banyak mengkopi ya, banyak menulis ulang mushaf-mushaf itu. Beliau meletakkan mushaf itu ya di rumah wanita ya, yaitu Hafsah itu ya. Ini menjadi bukti bahwa wanita di zaman khilafah Khulafaur Rasyidin ya, menjadi orang yang terpercaya untuk menyimpan benda yang sangat bernilai ya, yaitu mushaf Al-Quran. Ya, kalau sekarang mushaf Al-Quran sih sudah banyak sekali ya, berlomba-lomba penerbit itu mencetak ya, dengan berbagai macam variasi. Kalau dulu zaman Abu Bakar ini hanya ada satu sedunia itu ya, hanya ada satu-satunya itu diletakkan di rumah wanita. Ini tidak bisa ditafsiri kecuali bahwa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah itu percaya kepada kaum wanita yang bernama Hafsah. Kenapa juga tidak di rumahnya Umar bin Khattab? Ya? Nah, tentunya karena orang percaya dengan Hafsah ini, binti Umar. Begitu juga Utsman bin Affan mempercayainya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Selain itu, di dalam riwayat-riwayat yang mewarnai kitab-kitab hadis, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur wanita. Artinya periwayatan ilmu oleh wanita, termasuk hadis, yang mana hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran di dalam tasyri' kita. Wanita itu tidak bernilai setengah. Berbeda dengan kesaksian di dalam pengadilan. Kalau di dalam ilmu, seorang wanita meriwayatkan hadis ataupun ilmu-ilmu yang lain,
satu wanita setara dengan satu laki-laki. Sehingga riwayatnya tidak diragukan. Subhanallah. Di antaranya yang riwayat yang sering dijadikan rujukan adalah riwayat tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat tentang ilmu-ilmu tentang bait, ya, tentang rumah tangga. Banyak sekali diriwayatkan oleh Aisyah. Banyak sekali diriwayatkan oleh Hafsah. Hal-hal yang bersifat pribadi, ya, keluarga. Ini banyak diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah radhiyallahu anha, dia dijuluki sebagai astaqu man wasafat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Ma'bad ini dijuluki sebagai orang yang paling jujur memberi sifat tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak para sahabat yang lain mengambil riwayat dari Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, ikhwatul iman, tentang ilmu dan kaum wanita di era Rasulullah maupun era sahabat Khulafaur Rasyidin, mereka kaum wanita di antaranya ada orang yang terpercaya, tidak diragukan keilmuannya oleh sahabat, orang-orang yang semasanya, orang-orang yang di bawah umurnya. Bahkan kibarus sahabat tadi banyak mengambil, ya, fatwa, minta solusi bagi permasalahan-permasalahan yang mereka tidak menemukan solusinya. Subhanallah. Karena itu di zaman sekarang, apalagi, ya, zaman sekarang itu sumber keilmuan sudah tercetak sangat canggih. Di kotak Anda itu yang namanya HP, smartphone itu betul-betul smart, ya. Kalau kita mau memanfaatkan untuk ilmu, nggak usah jauh-jauh, nggak usah repot-repot membuka, ya. Cukup kita ketik, ya. Banyak sekali situs-situs yang menawarkan kepada kita tentang ilmu syar'i, ilmu yang lain. Mau ngetik, mau membuka kitab apa saja ada. Ada yang berbentuk aplikasi seperti Maktabah Syamilah, ya. Ada yang berbentuk website, ya. Tinggal diketik. Jadi di situ banyak kitab, ya. Mau kitab yang berjilid-jilid yang kalau kita beli nggak kuat harganya karena bisa puluhan juta. Sekarang gratis. Tinggal siapkan, ya, pakai data sedikit. Tinggal siapkan mata kita, ya, karena memang kalau saya sendiri baca dari Android, smartphone ataupun laptop memang cepat capek dibanding dengan membaca dari kertas buku, ya. Maka bagi saya pribadi memang lebih enjoy, ya, membaca dari buku, ya. Walaupun sekarang kalau mau mencari mudah, maka biasanya saya setelah saya cari file PDF-nya, biasanya saya cetak sendiri, ya, di percetakan, di mesin fotokopi yang juga sudah canggih. Mesin fotokopi itu sudah menjadi percetakan. Tinggal datang kita ke
tempat fotokopi, dan alhamdulillah di pondok sudah ada usaha fotokopi yang sewaktu-waktu bisa saya minta, Mas, tolong print kitab ini. Alhamdulillah ya. Monggo, ini layanan iklan ini ya. Bagi para teman-teman yang tinggal di Malang Raya khususnya, kalau mau kitab tinggal bawa saja PDF-nya, nggak usah dibawa, cukup di WA saja ya. Cukup di WA ke pengelola atau ke saya, bisa saya teruskan ya. Lalu tinggal nggak usah kalau mau di rumah terus di musim COVID ini, tinggal pakai gosen dan lain sebagainya ya. Pakai jasa kurir, selesai sudah. Kitab sudah ada di depan pintu. Uangnya tinggal ditransfer. Subhanallah. Gampang sekali mencari ilmu jadi wasilah mencari ilmu semakin mudah. Namun ternyata kemudahan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah kader ulama ya. Mudah mencari, ulama semakin sedikit. Nah ini kan sangat naif ya, ironi ya, ironi. Maka mestinya ya semangat ini ya, kita harus menciptakan semangat ya, ruh jihad dalam talabul ilm. Ini penting ya, penting agar cita-cita kita bersama mencetak ulama yang al-amilin, al-mujahidin, ini bisa terwujud dengan cara ruhnya. Karena ternyata kemudahan-kemudahan ini kalau ruhnya tidak ada, ya sama saja. Dahulu sulit mencari ilmu, kitab langka, tetapi semangatnya tinggi. Maka pada waktu itu, subhanallah ya, para ulama itu banyak yang meninggal dunia. Harta warisnya kalau boleh disebut harta, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Banyak orang pada waktu itu warisannya adalah perpustakaan. Nah itu ya, warisannya perpustakaan. Kalau zaman sekarang menjadi setengah lucu ya. Ketika orang mati warisannya hanya kitab, anaknya akan ya mencibir barangkali ya. Lah buat apa kitab ini? Naudzubillah min dzalik. Jadi kehidupan zaman sekarang yang serba mudah, ternyata banyak ironi-ironi yang tumbuh. Sementara dahulu dunia wasilah ya, sarana prasarana itu minim, tapi yang ada adalah kebanggaan dan kebanggaan ya. Jadi kesimpulannya tidak berbanding lurus antara sarana yang mudah dengan kemajuan ilmu. Tidak berbanding lurus. Walaupun kemudahan-kemudahan sarana tadi sebetulnya produk dari kemajuan ilmu ya. Tetapi ternyata kemajuan sarana tidak lantas membuat orang menjadi banyak berilmu. Nah inilah sukhriyahnya, ironinya ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami sampaikan ini bermanfaat dan menggugah kita bersama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tema yang lain dari kitab ini.